Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Zaskia Wanalova Maulana, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul dengan NIM 202404011147. Video ini saya buat sebagai bentuk pemenuhan tugas di mata kuliah Hukum Internasional yang diampu oleh Bapak Ogian Hafiz Juanda, SH LLM CLA. So, di video kali ini saya akan membahas mengenai sesuatu yang menurut saya cukup menarik, yaitu mengenai climate change dari sudut pandang hukum internasional. Nah, biasanya kalau dengar kata climate change, orang-orang pasti mikir mengenai lingkungan, polusi, atau global warming. But actually, it's more than that. Karena begitu dampaknya dirasakan oleh lintas negara, perubahan iklim juga dapat menjadi isu hukum lingkungan loh. Jadi, apa sih hukum internasional itu? Sederhananya, hukum internasional merupakan seperangkat aturan yang mengatur hubungan antar negara maupun antar negara dengan subjek hukum internasional seperti organisasi internasional yaitu PBB. Tapi perlu diketahui juga kalau hukum internasional itu tidak melulu soal konflik, melainkan hukum internasional juga digunakan sebagai dasar supaya negara-negara mau bekerja sama dalam menghadapi isu global. Karena faktanya, ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh satu negara sendirian, dan climate change adalah salah satu contoh. Kalau melihat pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional, di sana disebutkan bahwa salah satu sumber hukum internasional adalah perjanjian internasional. Kemudian, pasal 2 ayat 1, huruf A Konvensi Wina 1969 juga menjelaskan kalau perjanjian internasional adalah kesepakatan tertulis antar negara yang dibuat oleh hukum internasional. Nah, ada juga salah satu prinsip yang menurut saya penting banget untuk dipahami, yaitu Pacta Sunt Servanda yang diatur dalam pasal 26 Konvensi Wina 1969. In simple words, kalau suatu negara sudah menyetujui menjadi pihak dalam perjanjian internasional, maka negara tersebut wajib untuk menjalankan perjanjian tersebut dengan itikat yang baik. Sekarang muncul pertanyaan, kenapa climate change bisa dibahas dalam hukum internasional? Sebenarnya, jawabannya itu sederhana karena dampaknya itu nggak berhenti di satu negara saja. Jadi misalnya, ketika emisi karbon yang dihasilkan oleh negara A ternyata bisa meningkatkan suhu bumi dan akhirnya berdampak ke negara B atau negara lain, entah dalam bentuk banjir, cuaca ekstrim, kekeringan, atau naiknya permukaan air laut. Makanya ada ungkapan bahwa climate change itu tidak mengenal batas negara. That's why penyelesaiannya juga nggak bisa diselesaikan sendiri-sendiri karena membutuhkan kerjasama internasional agar upaya untuk mengurangi emisi dapat terlaksana dengan efektif. Salah satu bentuk kerjasama atau perjanjian internasional yang sampai sekarang masih dikenal adalah Paris Agreement. Perjanjian ini diadopsi pada tahun 2015 dalam konferensi COP21 di Paris di bawah kerangka United Nations Framework Convention on Climate Change atau UNFCCC. Tujuan utama dari Paris Agreement adalah untuk menjaga kenaikan suhu bumi tetap jauh di bawah 2 derajat Celcius atau kalau memungkinkan dibatasi sampai 1,5 derajat Celcius dibandingkan masa sebelum revolusi industri. Kemudian, setiap negara diminta untuk menyusun target penurunan emisinya masing-masing yang disebut dengan Nationally Determined Contributions atau NDC. Yang menariknya adalah setiap target yang diberikan oleh masing-masing negara itu tidak sama rata karena ada satu prinsip yang bernama Common but Differentiated Responsibilities yang diatur dalam pasal 3 UNFCCC. So basically, semua negara harus ikut ambil bagian dalam menghadapi climate change. Namun, kemampuan dan kontribusi tiap negara tentu berbeda. Jadi, negara-negara maju yang selama ini menghasilkan emisi lebih besar are expected to do more dalam menghadapi perubahan iklim. Di tahun 2017, Presiden Amerika Serikat pada saat itu, yaitu Donald Trump, memutuskan untuk menarik Amerika Serikat dari Paris Agreement. Alasannya itu karena pemerintah Amerika menganggap kalau perjanjian tersebut terlalu membebani ekonomi nasional. Mereka juga berpendapat kalau pembatasan emisi bisa membuat biaya produksi meningkat, industri menjadi kurang kompetitif, dan bahkan berpotensi mengurangi lapangan pekerjaan.
Yang jelas, keputusan ini tidak lepas dari banyaknya kontroversi karena Amerika Serikat itu merupakan salah satu penyumbang emisi karbon terbesar di dunia. Jadi ketika negara sebesar Amerika memutuskan untuk menarik diri dari Paris Agreement, banyak orang khawatir kalau upaya untuk menurunkan emisi akan semakin sulit dicapai. Singkat cerita, pada tahun 2021, Joe Biden, Presiden Amerika Serikat pada saat itu, memutuskan untuk kembali bergabung ke Paris Agreement. Pemerintah Joe Biden sendiri menganggap kalau climate change itu bukan hanya soal isu lingkungan, tapi juga merupakan global challenge yang membutuhkan kerjasama antar banyak negara. Menurut saya sendiri, dari kasus ini bisa kita lihat bahwa sekuat apapun bentuk perjanjian internasionalnya, at the end of the day, politik dalam negeri ini memiliki pengaruh yang besar. Walaupun Paris Agreement merupakan perjanjian internasional yang mengikat, namun hukum internasional tetap tidak memiliki polisi dunia yang bisa memberikan sanksi secara langsung apabila negara tersebut tidak dapat mencapai target emisinya. Itulah kenapa sistemnya lebih bertumpu pada komitmen, transparansi, dan itikat baik dari masing-masing negara. Kelebihannya adalah banyak dari negara-negara yang mau bergabung karena aturannya yang fleksibel. Namun kekurangannya, apabila ada salah satu negara yang tidak dapat melaksanakan komitmennya dengan baik, masyarakat internasional tidak punya cara yang benar-benar kuat untuk memaksa negara tersebut. Jadi, kesimpulannya, Paris Agreement menunjukkan kalau hukum internasional tidak hanya mengatur hubungan antar negara ketika ada konflik saja, melainkan juga menjadi dasar kerjasama untuk menghadapi masalah global seperti climate change. Walaupun implementasinya masih punya banyak tantangan, menurut saya Paris Agreement ini tetap menjadi salah satu langkah penting karena menunjukkan bahwa negara-negara bisa duduk bersama untuk mencari solusi dalam menghadapi masalah yang dampaknya dirasakan oleh semua orang. Pada akhirnya, menjaga bumi bukan hanya soal lingkungan, tapi juga tentang bagaimana tanggung jawab kita sebagai masyarakat internasional. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai climate change dalam hukum internasional. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.